Lanjut, yang syarif berikutnya yaitu Syarif Nami dan Syarif Abdul Aziz. Alhamdulillah. Lanjut, Syarif Nami ini dia punya niat untuk memerintah Mekah waktu itu. Kemudian dia merebut kekuasaan dari tangan Syarif Ahmad. Kemudian dia mulai membawa pasukan dan menuju kota Jeddah, ya, Jeddah. Syanna hamalah askariyah ala mina Jeddah. Jadi dia membawa pasukan itu menyerang pelabuhan Jeddah. Wa qad tamakana min ihtilaliha kama qutila waliyaha Mustafa Bek. Setelah dia berhasil menguasai kota Jeddah, dia kemudian membunuh gubernur Turki waktu itu, namanya Mustafa Bek. Wa qama bi'amal mu'dhiya fiha. Kemudian dia melakukan hal-hal yang menyakitkan di situ. Apa aja? Ya kalian jawab sendiri ya. Ya pembunuhan, pencurian ya. Kemudian inna Syarif Zaid bin Muhsin alladhi haraba min Makkah dhahaba ila Madinah al-Munawwarah wa kataba ila wali Mesir Khalil Pasha. Kemudian Zaid bin Muhsin, putra dari Syarif Muhsin, dia kabur dari Makkah ke Madinah. Kemudian dia menulis surat ya ke Khalil Pasha di Mesir, fi hala talib al-musa'ada minhu wa ma'a muji' quwat askariyah min Mesir harab Syarif Nami wa akhihi wa Qur Mahmud. Kemudian gubernur Mesir ini marah, kemudian dia mengirim pasukan dari Mesir menuju Jeddah ya tentunya ya. Kemudian ketika Syarif Nami dan saudaranya tahu bahwa pasukan Mesir datang, maka dia ketakutan dan dia kabur. Dia bersama Qur Mahmud. Qur Mahmud ini gubernur Turki ya, juga di Hijaz. Dia kabur ke Qal'ah Turbah ya, fi Wadi Al-Abbas. Qal'ah itu kastil ya, benteng di Wadi Abbas. Wa ba'da muqawamah manhahum Derlek walakinnahum qalilah hunaka bada'u yu'awinun min al-atash. Kemudian ketika perang ya, bentrok antara pasukan Mesir dengan pasukan pemberontak ya dari Nami ini, mereka akhirnya kehausan. Tsumma istaslamu ba'da an sadaqu wa ada manhihim ad-Derlek walakinnahum a'taqalu fawra khurujihim min al-qal'ah. Kemudian mereka dirayu bahwa kalian akan diberi kekuasaan di Derlek ya. Kemudian ketika mereka keluar dari benteng itu, maka mereka pun ditangkap ya. Al-harbu khud'ah ya, perang itu adalah tipuan. Wa qadimu lil mahkamah, kemudian mereka di sidang di pengadilan. Wa bisabab qatl Syarif Nami liwali Jeddah Mustafa Bek faqad sadarat fatwa bi'idamihi huwa wa akhihi. Karena akibat si Syarif Nami ini membunuh gubernur di kota Jeddah Mustafa Bek, maka dia akhirnya diputuskan hukuman bunuh ya, hukuman mati dia bersama saudaranya Syarif Nami ini dan saudaranya. Wa amma Syarif Abdul Aziz Idris syarik Syarif Nami fil imara faqad haraba. Adapun Syarif Abdul Aziz ya, dia berhasil kabur pada intisar al-quwat al-qadimah min Mesir ila Yanbu awalan wa minha laja'a ila Mesir wa tufiya hunak fiha bitta'un. Kemudian dia pun kabur ke Mesir meminta perlindungan di sana dan dia meninggal atau mati karena kena ta'un. Ya, ta'un itu kena penyakit yang mematikan itu, yaitu akibat dia bersama saudaranya ini melakukan kejahatan, yaitu pengkhianatan. Seperti itu ya.
Lalu syarif yang berikutnya, di sini saya menyebut syarif yang bermasalah ya, bukan syarif yang tidak bermasalah ya, supaya kalian tahu ya, karena ini bagian dari sejarah. Di sini ada seseorang namanya Syarif Sa'ad bin Zaid, disebut sebagai Syarif Al-Afdal. Ini Syarif Al-Afdal ya. Kemudian dan Syarif Ahmad bin Zaid ya, bin Zaid. إذا كان الشريف سعد بن زيد قد تولى إمارة مكة المكرمة في شهر الأول بالاشتراك مع منافسه حمود bin Abdullah الذي ادعى حقيته بالإمارة. Jadi waktu itu di tahun 1077 Hijriah terjadi perselisihan antara Syarif Sa'ad bin Zaid yang waktu itu jadi gubernur Mekah, penguasa Mekah, dengan Humud bin Abdullah ya. Waktu itu dia mengatakan saya lebih berhak jadi gubernur di Mekah. Kemudian dia pergi ke kota Yambu. وقد عارض حمود هذا الأمر وأصبح مسلطا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وقد حاول أمراء حاج الشام ومصر إصلاح ذات البين بين الشريفين ولكنهم لم يوافقوا، كما أن الشريف حمود الذي رغب لبرهة من الوقت الخروج من الحجاز مع أمير حاج الشام قد تراجع عن ذلك واستقر في ينبع واستمر في معارضته. ولما كانت الحكومة قد التزمت الشريف سعد فإن معارضة حمود كانت عبثا. Jadi Humud ini dia sangat keras kepala ingin berkuasa di Mekah. Ya, jadi dia mengajak orang-orang di Mekah, Madinah dan di Jeddah untuk memberontak melawan Syarif Sa'ad. Tetapi itu tidak berhasil. Kemudian Amir Hajj ya, dia itu ingin mendamaikan antara Syarif Humud dengan Syarif Sa'ad. Namun Humud akhirnya dia kembali ke kota Yambu, kemudian dia melakukan bentrok dengan pasukan yang dikirim dari Mesir. Kemudian setelah itu dia seiring waktu akhirnya dia berdamai dengan Syarif Sa'ad karena waktu itu dia sudah tidak dapat pendukung lagi. وبعد فترة من الزمان بالتحديد عين أخ الشريف سعد وهو الشريف أحمد بن زيد. Jadi Syarif Sa'ad ini punya saudara namanya Syarif Ahmad bin Zaid. Dia menjadikan saudaranya ini sebagai gubernur penggantinya. Namun dia mengawasi dari dekat ya. Jadi sama-sama jadi gubernur, tetapi yang lebih banyak nongkrong di kekuasaan itu sebenarnya Syarif Sa'ad ya. Karena Syarif Sa'ad insanan mufa'iman بالنشاط وجريئا وكانت جميع الأمور في يديه ولم يكن أخوه أحمد إلا أميرا بالاسم فقط. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Syarif Ahmad ini dia gubernur hanya nama aja ya, tetapi kekuasaan sesungguhnya itu ada pada Sa'ad. Walakinnahu استغل حسن معاملة الدولة وتساهلها فقد اغتصب بضاعة التجار وصادر السرة المرسلة من اسطنبول كما جلب قوة من إمام اليمن واحتل جدة كما استغل نفوذه على البدو ونهض معارضا الدولة. Jadi dia mengambil ightasaba berarti korupsi beberapa barang para pedagang ya waktu itu. Wasadara as-surrah itu semacam setoran ya untuk kebutuhan Mekah ya yang dikirim dari Istanbul.
Kemudian dia membawa pasukan dari Imam al-Yaman. Imam al-Yaman waktu itu Zaidiyah ya, untuk menguasai Jeddah. Kemudian dia menggunakan orang-orang Arab Badui ya untuk memerangi orang-orang yang membela daulah Utsmaniyah ya. Laqad tadahwarat alaqa Syarif Sa'ad ma'a Hasan Basya. Kemudian karena gubernur Syam itu marah ya, yaitu Hasan Basya, maka Syarif Sa'ad juga marah kepadanya. Uyina walian ala Jeddah ya. Hasan Basya ini dia seorang gubernur di Jeddah tahun 1669 Masehi. Wajah ila Makkah al-Mukarramah li ta'mir al-Ka'bah. Kemudian si Hasan Basya ini dia ditugaskan untuk ke Makkah al-Mukarramah untuk merenovasi Ka'bah ya. Wa tauzi' as-surrah ya, dan membagikan surrah itu semacam uang ya, uang atau harta atau BLT gitulah. Asna ada Hasan Basya sya'air al-hajj, yaitu dia membagikan BLT itu ketika dia menunaikan haji ya, fi Mina, di Mina. Kemudian hajama alaihi Syarif Sa'ad. Jadi ketika dia di Mina, ya ini musim haji loh ya, diserang sama pasukannya Syarif Sa'ad. Wa kanat natijah sedam maktal Hasan Basya, yang akibatnya dia terbunuh di Mina ya. Warijaluhul baligh adaduhum 200 rajul, dan para pria ya yang bersamanya 200 orang ya. Pasti kalau seorang gubernur itu ya punya pasukan, punya kawan, punya sekretaris, bendahara ya, itu dibunuh ya sama pasukannya Syarif ya. فيما عدا ما سبق تدهورت حالة الأمن في الحجاز تماما نتيجة لتشتت القوات المصرية التي كانت قد أرسلت ضد الشريف حمود في ينبع. Ya, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pasukan Mesir yang di Yambuk itu juga dibuat kacau balau oleh Syarif Humud. Jadi kondisi panas ya, kacau ya, api fitnah membara di Mekah dan di Yambuk. Fawra usul akhbar al-Hijaz ila Istanbul, ketika Sultan tahu bahwa para syarif ini melakukan kejahatan ya, apalagi di bulan haram ya, sadar al-amr bita'yin wali Syam Sari Hussein Basya. Kemudian akhirnya Sultan di Istanbul itu Utsmani, dia mengutus Hussein Basya menjadi qaid askari, panglima perang, Serdar ya. Waqad tawajjaha hadza ila Makkah ala ra's quwat Syam. Kemudian dia mengutus ya ke Mekah ya, dengan membawa pasukan dari Syam. Wal tahaqat bihi quwa mursala min Mesir. Ditambah ada pasukan dari Mesir di bawah qiyadah Uzbek ya. Kama istahaba ma'ahu hujjaj Mesir wa Syam. Plus ada orang-orang yang mau naik haji dari Mesir dan Syam. Walam yubadir Hussein Basya ila azl Amir Makkah al-Mukarramah. Jadi Hussein Basya ini tidak langsung mencopot jabatannya si Syarif Sa'ad ini ya, Syarif yang kejam ini. Bal jalaba lahu khul'a al-ibqa ya fi mansub al-imarah. Namun dia mengatakan kamu tetap jadi gubernur. Illa anna Syarif Sa'ad alladhi adraka al-aqiba al-wakhima li'amali lam yuqabil Hussein Basya wa lam ya'ti al-khul'a bal arsala musa'idi ya ma'a i'tidharin. Waqad qabila Hussein Basya al-hadaya allati arsalaha Syarif wa aada musa'idi. وفي حال أخذ حسين باشا قسما من رجاله ونزل على حين غرة في محل إقامة الشريف وقبض على أمير مكة وهو في بيته ya. Kemudian si Syarif Sa'ad ini tahu ya bahwa Hussein Basya ini akan menangkapnya ya. Akhirnya dia mengirim hadiah-hadiah itu
dan berkata, saya minta maaf atas kejahatan yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan. Maka akhirnya si Basya ini pun menerima hadiah tersebut, ya, dan mengatakan terima kasih. Namun si Husain ini dia tidak berhenti. Dia tetap akan menangkap Syarif Mekkah waktu itu, yaitu saudaranya Sa'ad. Laqad tamalaka al-khawf Syarif Sa'ad mimma hadatha illa anna Husain Basya hada'a min raw'ihi wa syariba qahwatihi wa awsah bil maji' ila khasmihi fil yawm at-tali labs al-khul'a wal murasala ilayhi min as-sultan. Walakin Syarif Sa'ad lam ya'ti fil yawm at-tali ila Husain Basya wa lam yakun baina mustaqbilihi 'inda dukhulihi ila Makkah al-Mukarramah. Jadi ketika saudaranya Sa'ad ini ditangkap, si Sa'ad ini sangat ketakutan. Ya. Namun si Husain Basya berkata, kamu tenang aja, tidak usah takut, minum aja kopimu. Ya. Kemudian, حينئذ أوصى قائد الجيش بعزل الشريف سعد وجعل الإمارة في أخيه الشريف أحمد لوحده إلا أن حسين باشا لم يأخذ بهذا التوصية بل أخذ الكتاب السلطاني والخلع وذهب بمعية 80 من رجاله إلى بيت الشريف سعد وقدم له الكتاب والخلع وأراد تهدئ مخاوفه إلا أن الشريف سعد الذي لم يعتمد على مجاملات حسين باشا لم يغير موقفه وأكثر من ذلك فإنهم أراد قطع مياه مكة المكرمة ليحل العطش بقوة حسين باشا ولكن نيران أسلحة قوات حسين باشا كانت في انتظار الشريف وأتباعه والقوات اليمنية المؤيدة له ذلك إن حسين باشا كان قد احتاط من أمير مكة المكرمة ووضع المياه تحت حمايته لمواجهة أي احتمال. Jadi si Sa'ad ini jadi semacam ada penipuan ya. Jadi si Sa'ad ini dia ingin memotong jalur air ya dari Mekah menuju keluar Mekah. Namun dia ditipu oleh Husain Basya yang cerdik ini. Husain Basya bilang, kamu datang ke sini, kamu tetap akan jadikan saya pejabat di Mekah. Namun Husain mau menipunya, ya sudah, biar saudara saya yang jadi syarif, saya akan mengundurkan diri. Namun Syarif Sa'ad tidak tahu bahwa Husain Basya sudah menyiapkan banyak pasukan. Kalau Sa'ad ingin berkhianat, maka akan diberondong oleh banyak peluru. Ya. Mengerikan ya. Laqad haraba Syarif Sa'ad akhiran min Makkah al-Mukarramah. ومع أن قادة القوات المرسلة من مصر اقترحوا على حسين باشا تعيين الشريف أحمد إلا أن حسين باشا لم يجد الاقتراح ملائما باعتبار أن الشريف أحمد لا يختلف عن أخيه من حيث تفكيره ya. Jadi pasukan Mesir yang bersama Husain Basya itu mereka bilang ya sudah biar Ahmad ini jadi gubernur Mekah karena saat ini sudah kabur. Tapi si Husain Basya tidak terima dengan pasukan Mesir itu ya, karena cara berpikirnya si Ahmad ini sama dengan si Sa'ad ya, intinya podo ae. Walidha uzila Husain Basya al-Syarif Husain Basya al-Syarif Ahmad alladhi kana syarikan li akhihi al-Syarif Sa'ad fil imarah ya. ونصب الشريف Barakat bin Muhammad bin Ibrahim bin Barakat bin Abi Nami. Kemudian Ahmad ini akhirnya dicopot dari jabatan gubernur dan digantikan dengan Syarif Barakat bin Muhammad bin Ibrahim bin Barakat bin Abi Nami sebagai gubernur waktu itu menggantikan Syarif Sa'ad yang kabur. Kemudian si Syarif ini akhirnya resmi jadi gubernur di Makkah.
Dan orang-orang di Mekah diperintah untuk membaiat syarif yang baru ini supaya tidak terjadi perselisihan dan pemberontakan lagi. Lalu bagaimana dengan ceritanya Syarif Sa'ad dan saudaranya? Ya, yang kabur itu. Ba'da azli bifatra istaslama Syarif Sa'ad wa akhi ila al-hukumah wa qad tawajjaha ila Istanbul haitsu sadara al-'afwu amma irtakabahu wa khassasat lahu iradat. Ya. Kemudian bimuthaba ma'ash diyulak wa ba'da azl Amir Makkah Syarif Muhsin bin Hussein alladhi tawalla al-imarah بسبب فشله في السيطرة على أشقياء وحماية الحجاج أصبح من الضروري تعيين شخص قوي له تأثير على البدو أميرا على مكة وقد استدعى الشريف سعد لهذا الغرض إلا أدرنة. كان السلطان موجودا في أدرنة حيث منح أولا متصرفة المعرة أي ألوية حمص وحماء وأرسل إلى سوريا وجهت إمارة مكة مؤقتا إلى Ibni Syarif Sa'ad. Ya, kemudian akhirnya Syarif Sa'ad di suatu hari dijadikan ditangkap ya. Kemudian dia menyerah di Istanbul, namun dia diberi maaf oleh Sultan. Kemudian setelah beberapa tahun dia dijadikan Syarif Makkah kembali. Ya, cerita ini unik ya. Wafi sanah alf, ya, kemudian di tahun 1105, tepatnya tahun 1694 Masehi, uzila Syarif Sa'ad bita'thir min wali Masar Muhammad Pasha. Kemudian si Sa'ad ini dicopot kembali oleh gubernur Mesir Muhammad Pasha. Waqad arsala farmanan khali min al-ism ila wali Syam. Kemudian apa yang terjadi? Illa anna Syarif Sa'ad arada hadzal al-azl wa dakhala ila Makkah bimusa'ada al-quwat allati akhadhaha min al-Yaman aw bimusa'ada mu'ayyidih. اضطر الشريف عبد الله بن هاشم إلى الهرب إلى مصر. لقد اتصل الشريف سعد بالحكومة موضحا لها بأنه ليس متمردا عليها وتعهد بأنه سيسهر على الصدقات كذا. وقد اضطرت الحكومة إلى تعيين أميرا لمكة المكرمة في ربيع الأول. لقد غضت الحكومة النظر عما حدث في الحجاز. Kemudian ketika Muhammad Pasha ini menyuruh supaya Abdullah bin Hashim jadi gubernur Mekah, Syarif Sa'ad ini menolak. Lalu dia memerangi pasukan Abdullah bin Hashim. Akhirnya Abdullah bin Hashim kabur. Kemudian akhirnya Syarif Sa'ad mengirim surat ke pemerintah pusat yaitu Istanbul supaya tidak terjadi saya tidak terima, saya dicopot ya. Dicopot dari kegubernuran saya. Kemudian baqiya Syarif Sa'ad fi Imara Makkah hatta nihaya 1113. Dia tetap jadi syarif sampai tahun 1702 Masehi. Kemudian dia sudah tua renta ya. Jadi ini ceritanya si Syarif Sa'ad ya. Jadi Sa'ad ini punya dosa masa lalu dan ini ceritanya lumayan panjang ya.